Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di rubrik opini. Sahabat Indonesia, lumpur Lapindo masih belum surut kabarnya. Begitu juga utang-utang PT Minarak Lapindo kepada negara yang katanya jumlahnya cukup jumbo, sekitar 1,91 triliun rupiah yang belum dilunasi kepada pemerintah. Sahabat, hanya sekedar mengingatkan, saat itu Minarak Lapindo ditengarai masih berada dalam lingkup bisnis grup Bakri. Di dalam satu operasinya beberapa tahun yang lalu itu buat satu semacam prahara bencana di daerah Jawa Timur sana, sehingga lumpur itu memenuhi kawasan daerah situ dan operasinya macet, kemudian menimbulkan banyak kerugian, sehingga negara saat itu harus menanggung kerugian rakyat, mengganti rugi segala macam, dan ini semua tanggungan itu harus dikembalikan oleh PT Minarak Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab. Nah, sampai saat ini kasus itu masih berjalan, sahabat Indonesia, dan kita masyarakat sipil juga wajib untuk terus memantau agar uang rakyat yang dipakai untuk menalangi saat itu bisa kembali dan bisa dipakai untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kabarnya dalam pemberitaan yang disampaikan oleh kompas.com, pemerintah masih berupaya agar PT Minarak Lapindo ini bisa segera melunasi utangnya. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Bapak Isa Rahmat Tarwata mengatakan begini, bahwa Lapindo diupayakan atau pemerintah lebih mengupayakan agar PT Lapindo atau Minarak Lapindo ini bisa melunasinya dalam bentuk tunai. Kalau tidak bisa, baru opsi kedua seperti yang diwacanakan adalah lewat aset, pembayaran lewat aset. Nah, ini dua hal yang tentu berbeda, karena kalau kita mau bayar utang lewat aset, mesti dilakukan dulu valuasi atau penilaian terhadap nilai aset kita. Nah, saya belum bisa membayangkan apa aset yang dimiliki oleh PT Minarak Lapindo saat ini. Kabarnya adalah lahan yang paling bisa berarti. Nah, lahan yang sudah tertutup lumpur itu berapa harganya sekarang? Apakah bisa menutupi biaya-biaya atau hutang atau kewajibannya kepada negara? Nah, itu opsi utamanya adalah tunai katanya. Baru kemudian kalau tidak bisa, ya dilakukan valuasi terhadap aset. Sahabat Indonesia, sekedar detail dari komponen hutangnya adalah sebagai berikut. Pokok utang dari PT Minarak Lapindo itu jumlahnya 773,38 miliar. Nah, itu pokok hutangnya. Kemudian ditambah lagi dengan bunga sebesar 163,95 miliar. Ada lagi tentunya denda sebesar 981,42 miliar. Nah, sementara pembayaran yang baru dilakukan sampai bulan Desember tahun 2018 lalu itu baru sebesar 5 miliar. Maka Dirjen Isa pun mengatakan bahwa saat ini memang sudah ada beberapa kemajuan terkait pembahasannya katanya tentang penagihan piutang Lapindo tersebut. Nah, menindaklanjuti itu ada juga pembicaraan dengan Kejaksaan Agung serta BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelesaikan masalah piutang yang dimaksud. Nah, sahabat Indonesia, ini yang dipakai untuk menalangi segala kewajiban PT Minarak Lapindo saat itu adalah uang negara, yaitu uang rakyat kita semua. Nah, tentunya kita harus punya kepedulian betul-betul untuk memantau progres dari kasus ini. Jangan sampai kasus utang PT Minarak Lapindo ini juga terkubur dalam lumpur sehingga hilang tanpa bekas. Itu yang kita tidak inginkan bersama tentu. Maka kita pun menghimbau
kepada pihak-pihak yang terkait dengan PT Minarak Lapindo. Saat itu santer disampaikan adalah kelompok usaha Bakri, supaya bisa segera menuntaskan segala kewajibannya kepada negara, kepada rakyat. Karena kita tahu di dalam situasi pandemi seperti begini, ada resesi, semua kekayaan negara, aset negara, utang piutang yang masih berceceran di banyak tempat, itu bisa segera dikolek, bisa segera dikumpulkan kembali, karena negara saat ini betul-betul sangat membutuhkan. Dan kita menghimbau agar proses dari pengembalian utang-utang PT Minarak Lapindo kepada negara bisa dikawal dengan ketat, jangan sampai tertunda-tunda lagi setelah bertahun-tahun ini tidak selesai-selesai, dan pebisnis atau keluarga Bakri yang ada di belakang PT Minarak Lapindo juga bisa cukup legowo untuk menuntaskan kewajibannya kepada negara, yaitu kepada rakyat. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan pada opini kali ini. Masyarakat sahabat Indonesia juga ikut mengawasi, ikut memantau perkembangan dari kasus yang sudah lama ini. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dan bangsa kita bisa melangkah untuk keluar dari pandemi ini dengan selamat dan terus membangun bangsa ini tanpa kebocoran-kebocoran dana seperti yang terjadi di masa-masa yang lampau. Demikian, sahabat Indonesia, opini tentang utang piutang dari kasus lumpur Lapindo saat ini. Semoga bisa mencerahkan dan menjadi pesan bagi semuanya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.